Saya, Muhammad Fajri Ralatama, dan partner saya, Pipi Oktarianti, kami merupakan peneliti Belia dari SMA Negeri 2 Prawumuli. untuk bidang geografi. Pembangunan di negara-negara berkembang sudah marak dilakukan, salah satunya di negara Indonesia. Pembangunan di negara Indonesia tidak hanya terfokus pada aspek pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga terfokus pada aspek infrastrukturnya, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, pasar, dan lain sebagainya. Saat ini pembangunan infrastruktur yang sangat digencar-gencarkan adalah proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang direncanakan akan membentang dari Provinsi Lampung di selatan Pulau Sumatera sampai dengan Provinsi Aceh di utara Pulau Sumatera. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol merupakan bagian dari sistem jalan yang mewajibkan penggunanya untuk membayar tol. Adapun fungsi dari jalan tol itu sendiri yaitu untuk melancarkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memerlukan tanah atau lahan sebagai bahan dasar dari pembangunannya. Nah, pengadaan lahan dan pengalihan fungsi dari lahan tersebut tentunya tidak dapat dihindari, seperti halnya yang terjadi di Desa Karangan, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prawumuli, yang saat ini sebagian besar dari lahannya yang dahulunya adalah pemukiman dan perkebunan, kini telah berubah akibat adanya proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sehingga hal tersebut memberikan dampak terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi lingkungan maupun dari segi ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian atau rumusan masalah yang dapat dikaji ialah tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan juga lingkungannya, dan juga kondisi masyarakat setelah terjadi alih fungsi lahan, pemukiman dan juga perkebunan akibat pembangunan jalan tol. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen pengadaan tanah dari kantor kepala desa. Sementara observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi pembangunan. Dan wawancara dilakukan dengan memilih 20 orang sebagai sampel narasumber. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat dampak positif dan dampak negatif dari proses pembangunan jalan tol Trans Sumatera, yaitu dampak positifnya terjadinya peningkatan ekonomi di masyarakat Desa Karangan dan juga terbukanya titik-titik keramaian baru di Desa Karangan. Sementara untuk dampak positifnya ialah terjadi pengundulan hutan, pengurangan tingkat kesuburan tanah, pengurangan lahan produktif, tanah longsor, serta polusi udara. Jadi, untuk menutup penjelasan kita pada hari ini, untuk teman-teman sekalian, mari kita jaga Indonesia dan kita bangun Indonesia, namun tetap menjaga lingkungan yang ada. Siapa kita? Semanda kita, Semanda bisa, Semanda jaya.